Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri 6 Ciamis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Amin. Bapak dan Ibu Guru, hari ini kita berkumpul dalam acara kegiatan penyebaran praktik baik atau penyebaran tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Suhendri SPD MPD atas tugas dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Perkenankan saya membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti penyebaran praktik baik tentang budaya positif, dan yang ketiga doa dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menginjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu acara inti penyebaran praktik baik tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Suhendri SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepadanya dipersilakan. Oh, mohon maaf, sebelum kepada acara inti, yaitu ya ada sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis. Mohon maaf kepada Ibu Kejaran Komara SPD MPD untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri Suhendri SPD MPD selaku calon guru penggerak yang sedang melaksanakan kegiatan sekarang ya, dalam kegiatan hari ini. Kemudian Ibu dan Bapak guru dan staf TU SMP Negeri Ciamis yang saya hormati. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, di mana hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan walafiat. Salam semoga kita tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang setia sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin ya Allah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat menunjukkan saya yang sangat berbahagia sekali untuk kita semua, karena pada hari ini Bapak Andri Suhendri SPD MPD akan melaksanakan satu tugas dalam program pendampingan CDP, yaitu diseminasi budaya positif ya, di mana diseminasi budaya positif ini merupakan implementasi budaya positif yang dilaksanakan di lingkungan sekolah SMP Negeri Ciamis, diikuti oleh semua warga ya Pak, diikuti oleh semua warga di lingkungan SMP Negeri Ciamis. Tetapi sekarang karena bersama waktunya dengan kegiatan belajar mengajar, maka ini diwakili oleh beberapa guru dan staf administrasi SMP Negeri Ciamis untuk mendukung atau sebagai dukungan kita terhadap program yang dilaksanakan oleh Bapak Andri Suhendri SPD MPD ini. Mari kita ikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Mari kita dukung agar
tertib, dan sukses. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Pak Andi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Suhendri SPD MPD. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Ciamis, Ibu Hadiah Komara SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf tata usaha SMP Negeri 6 Ciamis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk memaparkan kembali atau menyampaikan kembali apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 9, yakni dalam sesi berbagi dengan tema budaya positif. Apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di SMP Negeri 6 Ciamis. Tentang budaya positif yang akan saya sampaikan terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta institusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir tentang 5 posisi kontrol. Nah, sebelum masuk ke materi dan saya memaparkan isi dari modul ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu jawab ya. Nanti silakan acungkan tangan ketika Bapak ingin menyampaikan pendapatnya. Ada 3 pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik ya Bu. Yang pertama adalah apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan, mungkin ada yang mau berargumen mengajukan tangan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, Bu, setuju ya? Saya setuju Pak, karena dengan disiplin, tapi hukumannya itu juga hukuman yang mendidik ya Pak. Oh iya. Hukuman yang mendidik akan mendisiplinkan anak. Oh baik, terima kasih Bu Iis ya. Jadi menurut Bu Iis bahwa hukuman itu bisa dilaksanakan dan bisa berdampak kepada kedisiplinan anak jika hukuman itu sesuai yang menjadi setuju ya. Jadi Bu Iis setuju dengan pernyataan ini. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang berbeda, yang Pak Teddy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau menurut saya tidak setuju kan? Iya. Karena itu bersifat hukuman, namanya hukuman dikategorikan bahwa si anak itu saya hukum. Iya. Berarti dengan kata hukuman saya tidak setuju. Maka ada pernyataan anak dihukum. Iya. Itu mungkin karena saya tidak setuju karena bahasanya bukan hukuman. Oh baik, terima kasih Pak Teddy ya. Jadi Pak Teddy ada pada kubu yang tidak setuju. Kenapa? Karena redaksinya adalah hukuman. Mungkin Pak Teddy menganggap bahwa hukuman itu konotasinya sangat negatif gitu ya. Nanti kita akan lihat jawaban-jawabannya setelah kita menyimak materi secara utuh gitu ya Bapak. Yang selanjutnya pernyataan kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Disilakan. Jadi ketika kita memberikan hukuman dengan hal positif tadi ya, misalnya membaca buku atau membersihkan halaman sekolah, itu dianggap dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, baik, silakan. Ya, menurut saya hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bagi saya mungkin tergantung konteksnya, Pak. Ya. Kalau membaca untuk konteks saya seperti bahasa Indonesia mungkin ada satu pautnya, ada korelasinya. Tapi kalau secara umum dengan membersihkan halaman sekolah itu dalam berbagai mata pelajaran itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi tidak ada korelasi. Jadi memang tidak efektif kalau membersihkan halaman untuk sebagai hukuman. Tapi kalau membaca untuk mata pelajaran tertentu mungkin bisa sesuai. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Yoga ya atas komentarnya. Menurut Pak Yoga pernyataan ini tidak betul atau tidak setuju, karena kalau tidak sesuai dengan konteks pelanggarannya maka ini bukanlah sebuah hal yang positif ya. Jadi walaupun seperti membaca, membersihkan halaman itu sangat bertentangan mungkin kalau konteksnya berbeda dengan pelanggaran yang dilaksanakan atau dilakukan oleh peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, mana yang sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran khususnya di kurikulum Merdeka dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan simak. Yang selanjutnya pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketika kita memberi penghargaan itu katanya bisa meningkatkan motivasi belajar anak ya. Bu, bukan malah. Ya, di sini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya kira kalau untuk setelah saya mendengar membaca dari kurikulum mereka, jadi memberikan motivasi pada anak itu tidak dengan memberikan penghargaan, karena takutnya nanti anak yang tidak mampu dia tidak diberikan penghargaan akan merasa minder. Jadi di sini saya kurang setuju dengan kalimat itu. Tapi paling tidak memberi bukan memberi penghargaan, tapi sedikitnya ujian, arahan konsep pemahaman itu kita arahkan supaya si anak terangsang, termotivasi untuk mencari konsep jawaban yang benar atas pengetahuan yang dia sudah dikaji. Jadi itu tidak dengan penghargaan, tidak sih. Oh ya, terima kasih Bu Uga ya. Jadi menurut Bu Uga berdasarkan hasil kajian literatur yang sudah dilakukan oleh Bu Uga bahwa penghargaan itu tidak selalu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ada hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan motivasi ya di luar penghargaan. Nah, itu akan kita bahas, akan kita ulas ya pertanyaan-pertanyaan ini dalam pemaparan diseminasi yang akan kita ikuti bersama ya. Jadi kita lihat sebenarnya seperti apa yang diharapkan oleh prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tentang hal ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama tentang pemahaman teori konsep inti modul 1.4. Jadi ada tentang disiplin positif, lalu ada tentang kebutuhan dasar manusia, terus 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu bagaimana tentang konsepnya dan bagaimana tentang penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan pembelajaran. Itu nanti kita akan bahas. Ini ya, selanjutnya mohon disimak lagi Bapak Ibu. Ini ada sebuah permainan, silahkan Bapak Ibu bayangkan, menulis, dibayangkan saja ya, tidak usah ditulis.
menuliskan sesuatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan ibu dan bapak sehari-hari. Ya, dituliskan, dibayangkan, lalu si tulisan si kertas itu kita kepal dalam sebuah genggaman tangan. Tiba-tiba ada orang yang membujuk, meminta, dirayu gitu ya Bu Haji. Tolong dong itu yang berharganya saya minta, boleh nggak? Apa yang akan kira-kira Ibu Haji lakukan? Oh, nggak bakal dikasih ya. Kalau dibujuk begitu ya Bu Haji, minta dong Bu Haji gitu kan, saya minta dong, saya mau gitu. Ya. Kalau menurut Bu Haji tidak akan dikasihkan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menghardik, yang mengancam apa yang kita punya itu dalam genggaman kita ada yang ngancam gitu ya, ditolong mana kayak gitu gitu ya. Sini kan apa yang dipegangan itu gitu ya, yang berharga itu gitu. Apa yang akan kita lakukan kira-kira? Iya, bagaimana kalau kita akan selalu mempertahankan, walaupun ada wanita cantik, ada yang merayu, ada gangster yang ya tetap saja dipertahankan gitu ya. Nah, itu di alam bawah sadar kita. Jadi ternyata apa-apa yang kita yakini, apa-apa yang ada di dalam bawah sadar kita itu akan selalu kita pertahankan. Begitu juga dengan peserta didik kita. Mereka meyakini sesuatu, mereka memiliki sebuah pemahaman ya di dalam bawah sadarnya, dan kita memaksa mereka. Gitu ya. Yang pertama, misalnya kita paksa, ini kamu harus berubah nih gitu ya. Ya seperti tadi, kita kecenderungannya akan menolak dengan cara kasar seperti itu. Bagaimana dengan cara halus? Jadi ada dua sisi, ada secara kasar dan ada cara halus. Ketika dengan cara halus dirayu dan dibujuk begitu ya, supaya bisa memberikan apa yang mereka punya dan harus berubah dari keyakinannya, tetap saja mereka akan mempertahankan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip yang kita pegang, prinsip-prinsip yang anak didik kita punya. Dan ketika kita sudah menanamkan keyakinan-keyakinan itu dalam benak mereka, maka apapun yang terjadi pada anak didik kita dan dimanapun mereka berada, maka keyakinan-keyakinan itu akan tetap mereka pegang teguh. Itu adalah tugas dari guru dalam kegiatan pendidikan ya, bukan hanya pengajaran di sekolah. Jadi kita akan menanamkan keyakinan-keyakinan positif. Apa itu keyakinan-keyakinan positif dan bagaimana caranya untuk menanamkan itu, nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah tentang disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Ini ya, ada sebuah ilusi. Kalau di dunia sulap itu ada ilusi. Ilusi itu bukan hal yang nyata, tapi kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran yang hakiki, padahal itu adalah hanya sebuah ilusi. Apa ilusinya? Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, nih, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kita itu tugasnya mengontrol gitu, dan bisa kita lakukan. Ternyata berdasarkan teori ini dinyatakan bahwa kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu seperti tadi yang ada di genggaman kita. Kita tidak bisa ternyata. Kalaupun bisa, ternyata mereka hanya memilih untuk tidak melakukannya pasti. Kalaupun mau, pasti mereka akan merasa terpaksa. Ini ya, ilusi yang selanjutnya tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, padahal mereka itu sebenarnya hanya memberikan atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol dalam jangka waktu pendek misalnya. Jadi tidak bertahan lama nanti. Gitu ya. Jadi seperti tadi lah, kayakan menggenggam sesuatu. Lalu ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita selalu memikirkan bahwa hal-hal positif, hal-hal penghargaan yang sangat luar biasa kepada
serta didik kita, bujukan, rayuan itu dapat mempengaruhi mereka, tetapi tidak ternyata, gitu ya. Jadi ada sisi kanan dan sisi kiri, katakanlah sisi positif dan sisi negatif. Itu ternyata kalau kita terapkan itu dampaknya tidak akan maksimal. Jadi murid akan selalu mengulangi sesuatu perilaku tertentu, gitu ya. Gitu. Selanjutnya ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan dapat menguatkan karakter. Jadi ketika misalnya siswa berbuat kesalahan, kita kritik, lalu kita buat dia merasa saya salah, gitu ya. Terus saja seperti itu, ternyata hal tersebut tidak akan bisa merubah karakter yang ada dalam diri mereka. Jadi hanya ilusi saja. Lalu bagaimana sih caranya agar bisa merubah karakter anak didik kita, ya? Khususnya di SMP 6 pasti bertanya-tanya seperti itu. Mungkin saya sendiri merasa atau melakukan hal tersebut, ya. Ketika ada anak yang salah, kita buat supaya dia merasa salah apa yang sudah mereka lakukan, ya. Ternyata itu tidak akan membuat karakter yang lebih positif, bahkan akan mewujudkan identitas yang gagal, gitu ya. Selanjutnya ilusi lagi, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru memaksa murid untuk melakukan hal sesuatu dan mereka mengiyakan, gitu ya. Padahal perilaku memaksa ini tidak akan efektif dan tidak akan berlangsung panjang, ya. Bahkan ketika kita memaksa anak didik kita, maka yang akan terjadi adalah hubungan permusuhan. Bahkan mungkin murid bisa dendam terhadap kita ketika kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah definisi tentang disiplin. Selama ini mungkin ketika kita sekolah sampai sekarang kita dijejali tentang makna disiplin. Bahkan di dalam bawah sadar kita kadang-kadang mendengarkan disiplin sudah antipati terlebih dahulu, ya. Padahal disiplin itu awalnya berasal dari sebuah kata yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukannya seperti yang kita bayangkan. Disiplin itu belajar. Belajar apa? Belajar berubah karakter, gitu ya. Iya, kita bisa lihat di sini bahwa dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu tidak seperti itu. Bahkan mungkin anak didik kita sendiri mendengar kata disiplin itu menjadi tidak nyaman, ya. Merasa kita terbebani, gitu. Padahal disiplin itu adalah belajar bagaimana kita bisa menerapkan keyakinan yang ada dalam diri kita, menanamkan itu, gitu. Itu adalah disiplin. Jadi awalnya disiplin konsepnya seperti itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang makna disiplin. Disiplin itu adalah syarat utama menciptakan murid yang merdeka, ya. Jadi murid-murid kita itu harus merdeka. Merdeka itu bagaimana? Nanti kita lihat. Ada lagi makna disiplin dari Dien Goset. Kata beliau, disiplin itu untuk menjadi murid atau pengikut harus paham mengapa mereka mengikuti aliran tersebut. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan murid, kita harus bisa memahamkan mereka kenapa mereka harus mengikuti kita, gitu. Jadi jangan dipaksa. Jadi sebelum mereka paham harus kita pahamkan terlebih dahulu. Selanjutnya masih menurut KHD bahwa disiplin itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki
disiplin dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu. Kita pergi ke Amerika, kita pergi ke India, kita pergi ke Cina, nilai-nilai kebajikan ini akan selalu ada. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Misalnya keadilan, tanggung jawab, kejujuran. Ada yang mengatakan bahwa salah satu mata uang yang tidak ternilai dan bisa diterima di negara manapun itu adalah kejujuran. Lalu bersyukur, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, kesehatan, keselamatan, disiplin, dan menghargai orang lain, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali ya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu apa nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan sebagai warga negara Indonesia, yaitu sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu dia nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan ke anak didik kita di sekolah kita khususnya. Itu ya. Lalu apa sih tujuan menerapkan disiplin positif ini? Yaitu untuk membentuk murid-murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, yang tadi itu ya, yang apa nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan bisa menjadikan mereka pembelajar. Ini ya, ada mungkin istilah kok ini pembelajar bukan pembelajar. Ternyata pembelajar itu guru yang memberikan pengajaran, itu pembelajar. Kalau pembelajar itu adalah siswa yang belajar, ya. Nah, betul. Sehingga bisa mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi yang tadi kita sudah bahas ya. Ini ada teori motivasi perilaku manusia ya. Ada dua motivasi di sini. Yang pertama motivasi apa? Motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua ada motivasi internal. Kira-kira menurut Bapak Ibu sepintas saja, mana motivasi yang paling kuat yang ada dalam diri manusia? Apakah motivasi eksternal atau motivasi internal? Tentu ya motivasi internal. Nah, bagaimana cara menciptakan itu kan jadi pertanyaannya. Siswa kita supaya mereka bisa memiliki motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif. Kita lihat di sini ya. Ketika kita memberikan motivasi eksternal kepada siswa, yang terjadi adalah mereka mungkin saja menurut ke kita, tetapi latar belakangnya atau motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Jadi mereka tidak nurut terhadap orang teh. Padahal bukan nurut, tapi sieun apa? Takut dihukum, takut tidak nyaman begitu. Yang kedua, ada motivasi yang keserangan, masih motivasi eksternal, yaitu ketika mereka mendapatkan imbalan. Kita memberikan terus saja imbalan kepada anak didik kita, dan ternyata apakah itu akan bertahan lama? Ya, kemungkinan hanya sebentar saja atau hanya pada kegiatan itu saja mereka termotivasi. Di luar itu bisa jadi mereka tidak termotivasi.
Yang paling kuat adalah motivasi internal, itu bisa untuk menghargai diri sendiri ya. Dengan pertanyaan misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan di dalam dirinya itu bukan saya mau dihukum apa nih, takut gitu ya, atau kira-kira saya dapat hadiah apa nih kalau saya melakukan itu gitu. Tetapi yang diharapkan itu dari dalam diri siswa itu bisa mempertanyakan, oh saya nanti jadi orang seperti apa ketika saya melakukan itu. Jadi ada motivasi intrinsik atau internal dalam diri mereka. Nah, tadi ada pertanyaan, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Merdeka itu ternyata tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita harapkan anak didik kita memiliki motivasi internal yang bisa membuka diri mereka untuk bisa melakukan sesuatu dan bisa memerintah dirinya untuk bertindak sesuai dengan kebajikan universal ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah ini ada sebuah itu ya, judulnya dilihat mungkin Bapak Ibu merasa aneh gitu ya, dihukum oleh penghargaan. Bayangkan penghargaan saja bisa menghukum ya, apalagi sebuah hukuman ini mah dihargai tapi dihukum gitu. Ini adalah beberapa dampaknya ya tentang dihukum oleh penghargaan. Bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, itu pengaruhnya jangka pendek ya, jangka pendek saja, atau bisa juga jangka panjang, tetapi jangka panjang itu pasti tidak terlalu lama. Selanjutnya penghargaan yang menghukum. Seperti apa penghargaan yang menghukum? Ketika kita memberikan mereka sebuah penghargaan, sebuah hadiah, bisa jadi untuk orang lain yang ada di pojok sepi gitu ya, di pojok sana gitu ya, ketika kita memberikan penghargaan ke siswa yang di depan, bisa jadi itu mereka rasakan sebagai hukuman karena mereka tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Misalnya kita inginkan siswa itu dapat melakukan sesuatu, tetapi yang ada jadi motivasinya mereka malah inginkan hadiah gitu. Berarti kan tidak tepat ya tujuan dari yang kita inginkan dengan apa yang menjadi motivasi siswa itu. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Ya kita tadi itu ya, jadi penghargaan tidak efektif karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya penghargaan juga bisa merusak hubungan. Misalnya nih, saya misalnya di kelas ada siswa yang berprestasi, lalu saya setiap kegiatan pembelajaran saya kasih hadiah gitu kan. Nah ada siswa tadi yang dia mah saya mah orang biasa saja, diam saja, nggak apa-apa, ngapain gitu ya, melakukan sesuatu karena tidak akan dapat penghargaan juga. Kalau si dia yang nilainya sudah pastilah nilainya gede, pasti saya mah udah bersaing sama dia pasti kalah, ngapain gitu. Akhirnya kan merusak hubungan antara siswa yang tadi dengan siswa yang kurang dengan siswa yang dikasih kita penghargaan. Itu dampaknya ternyata demikian ya. Lalu selanjutnya penghargaan juga ternyata bisa menurunkan kualitas, gitu ya. Jadi ketika kita misalnya ingin siswa itu kita berkualitas, ternyata siswa-siswa lain saya biasa aja kerjainnya, toh nggak akan bisa bersaing seperti tadi dengan siswa yang lain gitu, dengan siswa yang di atas gitu, prestasinya biarin aja dia yang maju gitu, kita mah nggak usah benar-benar amat menjadi tugas kita gitu. Pasti demikian gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi lainnya.
Yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ya, jadi kreativitas mereka dalam membuat sesuatu juga pasti akan berkurang ya, karena tadi terdapat jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi depresi. Itu tadi ya, jadi bahwa memberikan penghargaan kepada peserta didik kita boleh jadi itu mengurangi motivasi depresi. Jadi mereka hanya mengharapkan hadiahnya saja, penghargaannya saja. Mungkin dalam benak ibu bapak terus kumaha tuh, bagaimana kita memberikan penghargaan kepada siswa kita ketika di kelas, gitu kan? Pasti pertanyaannya gitu ya. Kemarin saya dalam sebuah kegiatan PPL ya, PPG itu ada teman guru yang memberikan permen ketika siswa ada yang berhasil menjawab. Ya, reward, betul. Ada reward. Nah, lalu setelah itu kita diskusikan sesuai dengan modul ini, gitu ya. Nah, terus jadi pertanyaan terus, bagaimana ketika kita mau memberikan penghargaan kepada anak didik kita, gitu ya. Ini ibu bapak caranya ya yang sesuai, yaitu dengan program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita mengapresiasi mereka. Yang pertama caranya beri pengakuan secara khusus, jangan secara umum. Misalnya di tempat tertentu kita bawa anak itu, kamu alhamdulillah tadi pengerjaannya, prosesnya sangat bagus, Bapak memberikan apresiasi, begitu. Jadi jangan di tempat yang umum gitu. Secara pribadi gitu ya, atau secara pribadi. Yang ketiga yaitu memberikan pengakuan atau apresiasi kepada semua murid. Misalnya kita sudah presentasi nih, ada 5 kelompok, kita apresiasi, kelompok 1 diapresiasi, kelompok 2 diapresiasi, dan seterusnya sampai 5 kelompok itu gitu. Tidak hanya satu, bisa di akhir kelompok yang paling bagus adalah kelompok 1. Nah itu kita coba itu dikurangi supaya tidak ada yang kesenjangan. Jadi kita apresiasi semuanya hal positif yang keluar atau tampak ketika mereka presentasi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi semuanya kebagian gitu. Ya. Selanjutnya harus konsisten. Ya, konsisten. Jadi tidak semoga kita memberikan penghargaan. Yang selanjutnya fokus pada proses bukan hasil. Jadi prosesnya kita hargai. Misal hasilnya jelek nih, misal di praktikum saja, misal IPA ya kita hargai, kita analisis apa sih yang jadi kekurangannya gitu. Jadi yang kita berikan apresiasinya adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah ini adalah satu contoh apresiasi ya. Bisa kalimat-kalimatnya seperti ini. Misalnya ada anak yang menolong murid baru di kelas. Ya, ada anak baru tiba-tiba datang, saya pengaturan. Terus ada siswa yang mencoba mendekati gitu ya. Nah, kita berikan apresiasi kepada siswa itu. Misalnya Bapak kemarin perhatikan bahwa kamu memiliki empati yang sangat besar. Itu sangat luar biasa gitu ya. Tetapi ya dilaksanakan tadi ya, kalau bisa secara pribadi ataupun di ini kan nilai-nilai kebajikan nih yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita terapkan di peserta didik kita. Jadi ini menjadi hal positif ya, budaya positif. Atau misalnya ini nih, ada siswa yang membantu tugas kelompok temannya. Ya, ingin disesuaikan, jangan dimarahi. Kamu masih membantu siapa gitu ya. Dengan catatan membantu, bukan memberikan contekan secara langsung gitu ya. Biar udah dia kerjakan kasih conteknya gitu.
Ya, yang lebih bagus kan membantu ya, dalam kegiatan membantu. Kita apresiasi mereka, menghargai kepedulian anak itu terhadap temannya. Atau ketika ada yang memungut kertas atau sampah di sekolah kita berikan apresiasi juga, bagus kamu sudah memberikan, sudah memungut sampah, berarti kamu tanggung jawab sekali. Nah, itu tadi ya tentang apresiasi. Ini ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan ya. Ada tindakan-tindakan guru lah. Yang pertama ini ada kalimat seperti ini, nanti Bapak Ibu tentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah ya. Jadi dia terlambat terus membuat tulisan gitu ya 100 kali. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah betul? Kita lihat ya. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hanya di sekolah. Apa ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi apa hukuman? Ya, kita lihat ya kata Pak Luki konsekuensi. Ya, yang kedua adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kita lihat, oh ya betul, sudah cerdas ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini pastinya udah terbuka ya hukuman. Nah, yang ini kira-kira apa ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PIK. Padahal tadi ada yang disuruh tadi juga itu nomor 2. Ya. Oh, lagi bagaimana lagi? Relevan dengan pelajarannya. Yang ketika olahraga disuruh dari itu relevan katanya. Kalau kata Luis, Waktunya kan itu di sedikit dari yang 100 kali dengan yang 2 kali. oh ya, kalau tadi ini mah larinya 100 kali. 100 kali. Oh, waktunya ya waktunya. Yang ini 2 kali, yang itu banyak mungkin ya. Itu kata Luis. Yang lain, kenapa konsekuensi? Itu kan sama-sama disuruh hari ini. Yang satu kurang di sekolah, yang satu sama-sama terlambat ini. Oh, ya sesuai dengan mata pelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah terngiang-ngiang di dalam benaknya. Bagaimana ketika anak melakukan misalnya terlambat di pelajaran kita, sementara kita bukan guru olahraga, pastilah sudah terbayang kalau PPKN mau seperti apa. Kalau misalnya IPA mungkin terkait dengan pelajarannya seperti apa, bahasa Inggris seperti apa, gitu ya, bisa di bagaimana Bina? Bahasa Inggris menghafal 5 vocab baru. Oh iya, bahasa Inggris katanya menghafal 5 vocabulary yang baru gitu ya. Kalau bahasa Indonesia Pak Yoga mungkin ada gambaran kira-kira konsekuensi ketika terlambat dalam bahasa Indonesia? Membaca atau mungkin menulis cerpen atau menulis puisi. Oh iya, nah, jadi sesuai apa ya dengan apa yang sudah atau materi yang ada disampaikan. Lalu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ternyata hukuman berat dan menyakitkan. Lalu hukuman kita kan terbayang ya, ketika kita sekolah dulu masih terbayang nggak hukuman yang pernah kita dapatkan
kita berdisiplin, tapi hukum kita pasti terbaik. Saya sampai saat ini masih terngiang-ngiang dihukum oleh guru SMP, padahal sekarang sudah jadi guru SMP ya, masih terngiang-ngiang. Ternyata memang jangka waktu yang berapa puluh tahun itu ya, masih ada di benak saya. Ya, ketika ada guru fisika ya, yang tidak membawa penggaris, saya ditampol penggaris gitu. Ya. Aduh, itu saya masih ingat, itu kelas 1 SMP bayangkan ya. Sekarang sudah berapa usia saya puluhannya, jadi masih terbayang. Itu ternyata memang membekas hukuman itu. Ya, bagaimana kalau mereka dendam kita tentang apa yang kita lakukan, terus berdoa jelek kan? Ya, kita coba ya menanam benih kebaikan kepada diri peserta diri kita gitu ya. Selanjutnya hukuman ini membuat anak sakit fisik maupun hati ya, untuk jangka waktu yang sangat lama itu. Ya, terbayang nggak ibu bapak waktu sekolah pernah mendapat hukuman? Masih ingat? Nah, ini bukti nyatanya ya. Menjatuhkan mental, kata Pak Luki ya. Anak membenci kedisiplinan, jadi benci disiplin. Aduh ya, sok dalam pandangan kita. Disiplin itu konotasinya sangat negatif sekali, ya, masih tertanam gitu. Padahal disiplin itu tadi artinya belajar, ya. Lalu hukuman itu merupakan paksaan, dipaksa. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Selanjutnya konsep diri yang buruk ya ternyata hukuman, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Lalu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ini bisa membuat anak kita marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Kalau konsekuensi itu menghilangkan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya ini adalah solusi dari apa yang tadi kita sudah bahas. Ya, restitusi ya. Restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika ada kasus, ada masalah, siswa kita jangan sampai terasingkan dari dunianya gitu. Harus dikembalikan lagi ke kelompok mereka, bukan diasingkan, nanti dibully itu kan pada akhirnya. Jadi harus kita kembalikan dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Selanjutnya, restitusi juga merupakan kolaboratif ya, antara siswa dengan guru untuk menyelesaikan masalah. Nanti saya di akhir ada contoh video restitusi. Seperti apa sih mungkin restitusi itu, kemana caranya gitu, bagaimana cara melakukan restitusi. Saya sedang melaksanakan praktek, nanti bisa kita lihat bersama. Tujuan akhirnya yaitu mereka bisa kembali lagi ke pangkuan komunitasnya dan menerapkan keyakinan, ya, keyakinan nilai-nilai positif yang ada pada diri mereka. Ini ya. Jadi ternyata hukuman itu adalah identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan hal yang positif. Dari sini kira-kira Bapak Ibu mau memilih yang mana setelah mendapatkan informasi ini, apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Tentu adalah restitusi. Karena hukuman di sini sifatnya negatif ya, sedangkan konsekuensi itu netral dan positif. Yang bersifat positif itu adalah restitusi. Karena restitusi ini bisa menjadikan ya, murid bertanggung jawab atas perilakunya dan bisa
tahan dalam jangka waktu yang panjang. 9 ciri restitusi. Yang pertama, siswa bisa belajar dari kesalahannya dan bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, terutama hubungan dengan kita, dengan temannya. Ketika temannya bertengkar gitu kan ya, sering terjadi di kasus di kelas itu, siswa bertengkar, setelah bertengkar kita hukum, setelah kita hukum anak malah jadi geri-geri gitu ya, biasa lagi, tetapi dengan kita hubungannya mungkin bisa jadi lebih jelek. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara restitusi. Restitusi adalah merupakan tawaran, bukan paksaan. Nanti kita lihat seperti apa. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar. Lalu restitusi adalah cara yang terbaik, dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini loh ya. Dilihat Ibu Bapak, ini kita speaking dulu biar konsentrasinya kembali lagi ya. Siap ya? Ini ya, saya akan memberikan clue. Ini kita supaya lebih relate lagi ya. Saya akan memberikan sebuah clue. Clue-nya adalah, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan ice breaking. Dengar, clue-nya adalah dengarkan kata-kata saya. Clue-nya adalah siap. Ya, biar konsentrasi lagi, udah siang. Dengarkan kata-kata saya. Clue-nya. Nanti silakan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan clue-nya ya. Dengarkan kata-kata saya. Peragakan ya. Iya, dengarkan saya. Dengarkan kata-kata saya. Siap? Saya satu tangan aja ya. Kepala. Lakukan peragakan apa yang saya katakan, atau dengarkan kata-kata saya. Kepala. Ya, siap. Pundak. Ya. Mata. Hidung. Dagu. Telinga. Ya. Dagu. Hidung. Mata. Hidung. Kepala. Ya. Terus pundak. Ya, terima kasih Bu Bapak ya, sedikit saja ya. Dari speaking itu dapat kita pahami ya, bahwa Ibu Bapak juga punya keyakinan gitu kan, tentang apa yang dilakukan itu gitu. Jadi keyakinannya keluarnya ikuti apa yang saya katakan tadi gitu. Ya sedikit lah, biar fokus lagi. Tepuk tangan dulu untuk buat saya. Oke, tepuk tangan. Apresiasi itu. Ya, terima kasih. Mengharapkan. Selanjutnya adalah keyakinan keras. Nah ini hal baru juga ya di guru-guru mereka. Apa itu keyakinan keras? Oke, ada dua kata di sini, peraturan dan keyakinan keras. Selama ini yang kita tahu adalah peraturan, tetapi di kurikulum mereka ini yang dikemukakan adalah keyakinan. Dulu peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Ini ada beberapa kasus ya. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua,
kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini ya, bahwa ternyata peraturan ini ketika kita membuat peraturan itu tidak akan menjadikan seseorang itu memiliki motivasi intrinsik, tetapi kecenderungannya bahwa peraturan itu lebih kepada motivasi eksternal, sehingga keyakinan-keyakinan itu tidak bisa kita masukkan ke dalam diri peserta didik kita. Jadi yang kita harapkan keyakinan-keyakinan itu bisa menggerakkan seseorang dari dalam dirinya. Jadi kenapa kita memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas, agar siswa bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk bisa mengikuti apa yang nilai-nilai positif yang akan kita kembangkan. Ini ya yang kita harapkan. Yang pertama, kita sudah memiliki peraturan kelas. Pasti ya ditempelkan di dinding itu ya, peraturan kelas. Lalu dari peraturan kelas kita akan tarik kepada keyakinan kelas. Kita ubah. Bagaimana cara merubahnya nanti kita lihat. Selanjutnya, dari keyakinan kelas itu mudah-mudahan bisa menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang positif. Dan terakhir, mudah-mudahan di sekolah kita terbangun sebuah budaya positif ya, yang akan mengangkat dan menjadi ciri khas dari sekolah kita SMP Negeri 6 Ciamis. Jadi ya, apa itu bedanya peraturan dengan keyakinan dalam kasus-kasus seperti ini? Nah ini, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau kita rubah jadi keyakinan kelas, apa keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, keyakinannya. Lalu ada peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa nih keyakinan kelasnya? Menghargai waktu. Apa lagi ya? Apa lagi? Selain menghargai waktu, ada tanggung jawab tepat waktu. Jadi ya, menghormati, bisa jadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena orang ada yang menunggu kan, menunggu kita ya. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Sabar ya, seperti Pak Yoga, alhamdulillah ya. Sabar. Ya ini ya. Keselamatan dan menghargai orang lain atau bisa sabar. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan. Betul. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya disiplin, menghargai hormat orang lain, dan bersabar. Gunakan masker. Oh ya sudah terbukti. Kesehatan dan keselamatan. Kapan dekat ya. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya adalah keselamatan. Jadi kita tarik peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nanti kita lihat ya. Saya juga sudah mempraktekkan itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ya. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua, kemana dulu nih? Kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, kebebasan.
dan kesenangan. Misal gini ya, ada satu kasus nih. Abdul di sekolah, di kelas ketika pelajaran bahasa Inggris itu selalu tertidur, ya, ataupun malas-malasan gitu. Dia tidak memiliki motivasi. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang dia butuhkan sebenarnya? Kesenangan yang seperti apa? Yaitu kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Boleh jadi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan Abdul itu ya, Abdul Khair misalnya. Ya, boleh jadi juga dia tidak termenuhi kebebasan. Dia ingin bebas cara belajarnya. Kita terus ceramah, padahal dia kinestetik, gitu ya, inginnya bergerak terus. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Itu. Selanjutnya, teori yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita bagaimana sih mengontrol murid-murid kita? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, sebagai teman. Yang keempat apa itu? Pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Bagaimana sebagai penghukum? Penghukum ini selalu menganggap hukuman itu bisa mempercepat masalah, penyelesaian masalah. Padahal sejatinya tidak. Mereka itu biasanya menghakimi, matanya melotot, gitu ya, dan selalu gesturnya menyakiti. Mungkin kita tanpa sadar sudah berperilaku seperti ini ketika menghadapi siswa-siswa kita yang memerlukan penanganan. Apa yang akan terjadi jika kita menjadi penghukum? Maka siswa bisa jadi menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain, sehingga mentalnya terpuruk ya. Itu. Jadi ketika ada siswa, kita hukum, kita hadik mereka, kita marahi mereka, maka bisa jadi mereka akan dendam terhadap kita. Gitu ya. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Cirinya itu berkata lembut, selalu berkata lembut, tetapi di dalam kata lembutnya itu mereka akan membuat merasa seseorang yang bersalah itu merasa bersalah gitu, dan rendah diri, dan juga tidak nyaman. Jadi kalau tadi membentak, ini lebih lembut, tetapi dalam keheningan itu membuat mereka itu, siswa kita, lebih tidak nyaman. Gitu ya. Apa yang terjadi ketika murid-murid kita diperlakukan seperti itu, maka mereka akan merasa tertekan, dan bisa jadi saat itu mereka tenang, tetapi suatu saat amarahnya akan meletus, akan meledak gitu ya, dan akan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Posisi yang selanjutnya adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman ini lebih persuasif ya. Mereka akrab, atau guru yang berperilaku seperti ini akrab, ramah, gesturnya ya, dan jenaka gitu ya. Selalu menjalin hubungan antara guru dan murid. Namun ada hal negatif ketika kita berperilaku sebagai teman, yaitu murid akan tergantung atau merasa ketergantungan terhadap guru, dan dia akan merasa dikecewakan apabila suatu saat gurunya tidak dapat membantunya. Jadi ini selalu hadir membantu siswa gitu ya, tetapi pada suatu saat itu si siswa akan merasa kecewa juga ya. Itu. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu sifatnya mengawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang ada. Bagaimana hasilnya? Posisi pemantau ini, murid akan bisa memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah.
Jadi positif juga, tetapi ada yang lebih positif, yaitu posisi sebagai control manager. Dalam posisi ini, guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Pendukung murid akan dapat menemukan solusi. Jadi yang menemukan solusinya adalah murid itu sendiri. Di mana menemukan solusinya itu dengan berkolaborasi, ya, antara guru dan murid untuk bisa mendapatkan solusi atas apa yang telah mereka lakukan. Dari 5 posisi kontrol itu ada yang identitas gagal, yaitu menghukum dan membuat rasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman dan pemantau, dan identitas yang berhasil untuk bisa mengontrol dirinya sendiri gitu ya, tanpa, jadi motivasinya dari di dalam itu sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini salah satu cara kita mewujudkan diri kita sebagai manajer tadi ya. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan permasalahan dengan siswa supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri siswa itu. Yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Misalnya kita berkata ketika ada siswa yang kesiangan, misalnya ini ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya bla 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 dan seterusnya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu mungkin memiliki alasan kenapa kamu terlambat gitu. Jadi kita memvalidasi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Lalu terakhir, dengan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi kamu tahu nggak nih keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan kelas terkait dengan terlambatnya kamu ke sekolah atau ke kelas gitu ya. Itu segitiga restitusi. Nah, ini adalah beberapa pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya coba praktikkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ini ya. Ini dokumentasinya. Yang pertama, saya mencoba menerapkan keyakinan kelas di sebuah kelas. Ini salah satu dokumentasinya di kelas Agung kelas 7B ya. Di kelas 7B saya coba membuat keyakinan kelas bersama mereka dengan cara berdiskusi. Terus mereka menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka laksanakan. Terus dari peraturan-peraturan itu kita buat ya menjadi hal-hal positif. Lalu keyakinan kelas itu nanti disepakati bersama-sama dengan siswa gitu ya. Itu. Ini yang coba saya lakukan. Lalu ini adalah salah satu kegiatan segitiga restitusi. Saya ini kan ya videonya, suaranya sudah. Jadi saya mempraktikkan segitiga restitusi dengan siswa, jadi praktik baik ya. Tetapi ini adalah salah satu bukti aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi bukan kejadian ini, bukan kejadian nyata gitu ya, simulasi ya begitu. Aktor yang terlibatnya tidak benar-benar melaksanakan kesalahan itu. Takutnya si anak itu salah, ternyata gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi video ini saya laksanakan untuk mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Di bawah pun saya beri keterangan ya, karena takutnya ketika diupload ke YouTube itu siswa itu diberi cap negatif gitu ya. Misalnya nanti sudah 20 tahun yang akan datang ketemu video ini ternyata siswanya terlambat gitu, padahal ini hanya acting.
Ya, jadi Agung ini ya, bukan nama samaran. Dia telah datang ke laboratorium gitu ya, ketika akan mengikuti kegiatan pembelajaran, dan sudah terlambat selama 21 menit. Saya coba tanyakan ke peserta didik yang lain, ternyata tidak ada yang tahu Agung kemana. Nah, pas jam istirahat saya coba agar Agung bisa menghubungi saya, dan dia datang ke kantor. Ya, ini tadi menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kesalahan yang dilakukan. Jadi ternyata Agung itu telat karena belum sarapan, dan dia pulang ke rumahnya dulu. Ya, jadi selanjutnya mengkonfirmasi keyakinan kelas ya yang sudah disepakati. Apakah Agung ini ingat atau tidak gitu ya. Ya, lalu diberikan alternatif solusi, yaitu membuat agenda kegiatan dia selama 1 hari terselang gitu ya, apa saja kegiatannya, dari mulai bangun tidur, sholat subuh, dan seperti apa, dan dia diharapkan bisa mengikuti apa yang sudah dia rencanakan. Dan ini adalah respon dari Agung. Ya, jadi dia merasa bahwa itu positif untuk dia gitu ya. Ini selanjutnya refleksi dan rencana perbaikan ke depan. Ini refleksi untuk diri saya sendiri ya, bahwa untuk kegiatan ke depan. Yang pertama, saya merasa bahwa saya mendapatkan ilmu-ilmu yang positif di kegiatan CGP ini, khususnya tentang budaya positif. Yang kedua, bahwa saya perlu menerapkan budaya positif di kelas dalam kegiatan yang real ya, juga di sekolah. Yang selanjutnya adalah bahwa penerapan budaya positif itu harus secara berurutan seperti tadi segitiga restitusi. Selanjutnya juga untuk terus berlatih dalam menangani kasus-kasus di sekolah dengan cara budaya positif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ibu Bapak, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan budaya positif ini, disilakan atau dikembalikan ke moderator, atau langsung saja silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya.
Anak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah tambah wawasan dengan adanya pemaparan materi dari Pak Andri tentang budaya positif. Namun di sini ada yang saya perlu tanyakan, yaitu tadi ada paparan 5 posisi guru itu dengan adanya 5 kontrol seorang guru itu harus bagaimana? Bagaimana untuk menerapkan sehari-hari mengambil yang ideal untuk seorang guru diterapkan di kelas. Itu saja, terima kasih. Baik Bu Haji, langsung saya bahas saja ya Bu Haji. Tentang posisi kontrol di sekolah ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi yang positif atau yang bisa menimbulkan motivasi internal dari seorang peserta didik adalah posisi kontrol manajer. Kenapa posisi kontrol manajer ini lebih baik? Karena di posisi kontrol ini guru bisa mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, juga bisa memotivasi siswa untuk bisa lebih bertanggung jawab ya secara perilakunya, dan bisa mereka ada dorongan positif, keyakinan positif dalam dirinya, dan yang selanjutnya mungkin juga bisa mendorong siswa untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Itu mungkin jadi posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Itu jawabannya. Disilakan, mungkin cukup aja. Ya. Kalau ada pertanyaan lain, Pak Yoga, ya silakan Pak Yoga. Kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan Bapak tadi sangat membuka wawasan ya untuk saya pribadi khususnya. Hanya mungkin ada materi yang mungkin masih agak bingung bagi saya, yaitu kan kita di sekolah kan memiliki peraturan, ya peraturan yang memang sudah lama dilaksanakan. Nah, pertanyaannya dari materi yang tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, itu yang perlu saya pahami. Terima kasih. Oh, ya terima kasih Pak Yoga ya. Terkait dengan keyakinan kelas ya, bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Tadi kita tahu bersama di sekolah itu ada peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu kita sarikan, kita ambil gitu ya, diskusi dengan siswa di kelas, lalu si peraturan-peraturan tersebut diubah menjadi kalimat-kalimat positif, ya kalimat-kalimat positif. Misalnya apa ya, tidak boleh bertengkar gitu, maka kita rubah misalnya apa namanya, menghargai orang lain, atau tidak boleh buang sampah sembarangan, maka kalimatnya menjadi positif. Ya, jagalah kesehatan atau buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Jadi menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah menjadi kalimat-kalimat positif itu, maka kita sarikan keyakinan-keyakinan kelas dari nilai-nilai positif itu ya, dari kalimat-kalimat positif itu. Apa sih keyakinannya? Seperti kesehatan tadi ya, terus keselamatan, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya berdiskusi tentang peran guru dan peran siswa dalam hal keyakinan kelas itu.
Misalnya siswa apa sih perannya belajar gitu ya. Guru perannya sebagai misalnya fasilitator untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi diskusi tentang peran-peran tersebut. Dan terakhir itu menyepakati nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, terus ditandatangani, bisa ya ditempel di ruang kelas. Lalu mungkin secara berkala itu bisa ditinjau ulang ya tentang keyakinan kelas tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu keyakinan kelas. Itu Pak, itu nambah dari Pak. Oh ya, silakan Ibu. Apakah keyakinan kelas itu tiap kelas sama, semua kelas dengan satu sekolah itu ya, jadi semua kelas sama, apakah tiap kelas beda-beda keyakinan kelasnya? Oh baik Bu Haji ya. Keyakinan kelas itu idealnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena berdasarkan diskusi dengan dengan siswa. Jadi apa yang kita sepakati, apa yang mau dipahami dan yakini dalam diri mereka di kelas itu, maka kita buatkan keyakinan kelas itu. Bisa jadi banyak sekali perbedaan, tetapi kemungkinan besar ada banyak hal yang sama juga. Misalnya tentang masuk ke kelas, misalnya tertib dan lain sebagainya, memakai seragam sesuai dengan atribut yang sudah ditentukan oleh sekolah. Hal yang semacam itu pasti akan sama. Tetapi kita bisa menggali keyakinan kelas itu dari diri peserta didik kita gitu ya. Nah, keyakinan kelas itu nanti mungkin akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita gitu. Itu Bu Haji. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Andri Suhendri SPMPD yang sudah memberikan materi yang sangat menarik ya, tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang Pak Andri sampaikan bisa menginspirasi kita dan bisa kita terapkan untuk membudayakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Ciamis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menginjak kita ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan